Kita akan bicarakan satu nikmat yang nggak pernah disinggung di dalam kehidupan ini, ya. Ketika kata hikmah Ibnu Sa'id mengatakan Bismillahirrahmanirrahim di halaman 73, ni'matani ma kharaj mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwinin minhuma ni'matul ijadi wa ni'matul imdadi. An'ama 'alaika awwalan bil ijadi wa saniyan bis tawalil imdadi. Nikmatani, ada dua nikmat. Ma kharaja maujudun, tidak pernah keluar maujudun, semua yang maujud, semua makhluk, anhuma, dari keduanya. Wala buddha, dan mau tidak mau, likulli mukawwinin, dari semua makhluk, minhuma, dari keduanya, dua nikmat itu. Apa dua nikmat itu? Nikmatul ijadi, satu nikmat penciptaan, wa nikmatul imdadi, dan nikmat al-imdad. Imdad itu pemenuhan kebutuhan. An'ama 'alaika awalan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat 'alaika kepadamu awalan, yang pertama bil ijad, dengan nikmat penciptaan. Wasanian, dan yang kedua baru bitawalil imdadi, dengan secara terus menerus al-imdad, memenuhi kebutuhan. Pagi ini kita bahas satu nikmat, ya. Kita biasanya dalam setiap hari itu yang kita dengar itu nikmat, itu ada nikmat iman, ada nikmat Islam, nikmat sehat, dan seterusnya. Tapi jarang kita mengkaji satu nikmat yang disebut dengan ijad. Yang kedua disebut dengan imdad. Nah, lihat, katanya gini, ada dua nikmat yang manusia nggak keluar dari itu. Semua yang maujud itu apa? Yang ada. Ya, yang ada setelah Allah ada, maujud. Semua yang diciptakan Allah, makhluk-makhluk seperti kita manusia, binatang, tumbuhan, alam semesta, dan seterusnya, itu namanya maujud. Ya, itu katanya tidak akan pernah keluar dari keduanya. Wala budda likulli mukawwin minhuma, dan mau tidak mau satu makhluk itu nggak akan pernah keluar dari situ. Satu nikmat penciptaan. Kita di muka bumi ini, yang hadir di sini, yang pagi ini kita udah sholat berjamaah, kumpul di masjid, itu bagian dari al-maujud, bagian dari yang diciptakan Allah. Bahkan seluruh makhluk di muka bumi ini, makhluk di mana saja, manusia di mana saja, itu tidak akan pernah ada kecuali dia keluar dari penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nikmat penciptaan. Mari kita lihat kita, khusus nih, kita manusia. Allah sudah ciptakan kita manusia sebagai salah satu makhluk yang ada di makhluk lain, yang ada di muka bumi ini. Ya, kan makhluk itu banyak. Ya, kalau manusia, ada malaikat, ada jin, ada setan, ada binatang, tumbuh-tumbuhan. Nah, itu makhluk-makhluk semua. Nah, sekarang kita berbicara dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia. Kita bisa lihat dalam penciptaan manusia yang simpel saja. Di surat yang sering kita baca, surat At-Tin di ayat 5. Ketika Allah nyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah, laqad khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, manusia, kita semua, fi ahsani taqwim, di dalam sebaik-baiknya bentuk ciptaan. Jadi kalau kita bandingkan kita manusia dengan makhluk-makhluk lain, jin, binatang, dan seterusnya, itu katanya kita diciptakan sebagai bentuk makhluk yang sebaik-baik ciptaan Allah. Makanya yang namanya manusia itu pakai koko, pakai baju takwa bagus, pakai peci bagus, pakai jam bagus, pakai sepatu bagus, pakai sandal jepit bagus. Coba jajal di makhluk lain. Meskipun jamnya Rolex, kasih ke monyet.
nggak bagus. Ayam dikasih kacamata Ray-Ban, nggak bagus deh. Ya, tapi kita bagus saja kelihatannya. Ibu-ibu itu pakai mukena bagus, pakai dasar bagus saja. Iya, kita itu kelihatannya coba dah, lihat bandingin dengan yang lain-lain. Apalagi kalau kita berbicara dengan setan. Waduh, makhluk yang Bapak pernah ngelihat setan nggak? Makhluk yang memang ciptaannya kalau kita lihat gambar-gambar itu keriak. Ya, begitu rasanya kita ngeri itu, ya. Nah, kita ini adalah makhluk yang diciptakan sebaik-baiknya. Sebaik ciptaan Allah. Itu kata Allah dalam surat At-Tin ayat 5. Tetapi awas Allah katakan di dalam surat 6-nya, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Manusia yang awalnya diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk, ciptaan, bagus, rapi, kelihatannya kita ngelihat orang bagus, seneng dilihatin enak terus. Tapi katanya, "Tsumma radadnahu fi asfala safilin." Manusia ini nanti berpeluang ketika kembali kepada Allah, dia di tempat yang paling rendah. Kapan manusia atau kita makhluk itu bisa ketika berpulang pada Allah ditempatkan serendah-rendahnya tempat? Ketika manusia tidak bisa mempertahankan kefitrahannya. Makanya kita hidup ini lahir dalam keadaan bentuk yang baik, kemudian kewajiban kita mempertahankan harkat martabat kita manusia, sehingga pulang kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik atau husnul khatimah. Tapi kalau tidak kita pertahankan itu, kebaikan ciptaan kita, ya, kebaikan kita, kebagusan kita, akhlak kita tidak pedulikan agama kita, maka kita akan berpeluang pulang kepada Allah, ditempatkan di asfala safilin, di tempat yang paling rendah. Itulah perlunya agama. Allah turunkan agama ini untuk memfitrahkan diri kita. Tuh, untuk menyelamatkan kita, membimbing kita, menjadi hidayah diri kita, sehingga kita bisa diciptakan baik, kemudian kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Gitu. Makanya orang yang megang agama itu, dekat agama itu, peluang besar untuk bisa mempertahankan kefitrahannya, kesuciannya, kebaikannya manusia. Terus ya, jadi kita lahir ke muka bumi ini dan makhluk-makhluk lain itu semua dia mendapatkan yang disebut dengan nikmatul ijad, nikmat penciptaan. Apakah Allah setelah menciptakan manusia dibiarkan begitu saja manusia mencari rezekinya, mencari kehidupannya, mencari jodohnya, mencari semua yang dibutuhkannya? Tidak. Maka yang nikmat yang kedua yang Allah berikan disebut dengan nikmatul imdad. Nikmatul imdad artinya nikmat pemenuhan kebutuhan. Cuma cara Allah memberikan nikmatul imdad ini, pemenuhan kebutuhan, kata Allah, katanya di sini, an'ama 'alaika awwalan bil ijad. Yang pertama Allah berikan nikmat manusia itu bil ijad, dengan penciptaan. Wasanian, dan yang kedua, ya, bitawalil imdad, dengan secara terus-menerus diberikan, dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Waktu lahir, makannya nasi belum bisa, dikasih dia. Kasih ASI, digede sedikit bubur, gede sedikit nasi uduk. Betul? Iya, pemenuhannya. Terus sekarang kalau kita udah begini, yang udah 40 tuh apa aja dimakan itu. Manusia itu ya dimakan dia. Tapi kalau udah tua, kembali dia makannya bubur lagi, jeroan nggak boleh. Itu siklus. Iya, ini siklus manusia. Tapi selama kita hidup, Allah akan penuhi. Penuhi apa? Penuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dipinta atau tidak, kita berdoa atau tidak, ya Allah berikan rezeki atau tidak, kita minta itu doa setiap hari atau tidak, tetap Allah berikan. Berikan apa? Rezeki kita.
Cuma masalah rezeki ya tidak sama Allah atur. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Al-Hujurat ayat 63. Allahu yabsutur rizqa liman yasha' min ibadi. Allah yabsutu menjembarkan ya rezeki bagi hamba-hambanya disesuai dengan kehendaknya min ibadi dari hamba-hambanya wa yaqdirulah, dan ada juga hamba-hamba Allah wa yaqdirulah yang disempitkan sedikit rezekinya, ada yang banyak, ada yang sedikit, dan seterusnya. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah dari segala sesuatu alimun, itu mengetahui. Jadi enggak perlu ngoyo hidup tuh. Kalau rezeki sudah diatur gitu, enggak perlu kita lihat wah, baik 1, 2, dan 3 seterusnya. Sudah ditakdir, dikadar begitu. Ya, jadi kita tinggal melaksanakan saja perintah. Adapun usaha ya perintah ya usaha laksanakan. Masalah hasil itu Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini Allah sudah jelaskan. Manusia ya dari kehendak Allah, Allah sudah takdirkan demikian rezekinya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang lagi sehat, ada yang lagi sakit. Ada yang lagi nggak enak badan, ada yang nggak enak hati, dan seterusnya. Itu semuanya sudah dalam siklus kehidupan manusia. Demikianlah hidup itu. Ya, jadi kita tinggal melaksanakannya saja. Nah, pemenuhan kebutuhan manusia, ya kenapa Allah penuhi kebutuhan kita? Bahkan kita kadang-kadang nggak sadar itu. Allah penuhi dari mulai lahir kita sampai sekarang sampai meninggal dunia, oksigen yang kita hirup itu. Pernah nggak berpikir itu nikmat itu? Enggak kan? Enggak pernah kita berpikir itu. Oksigen yang kita hirup ini, Pak. Ya, yang sekarang banyak terkontaminasi oleh keadaan, oleh banyaknya asap, tahu dan seterusnya. Makanya orang-orang yang berduit itu lari-larinya itu ke puncak, udaranya masih segar, ke hutan-hutan gitu kan. Feeling. Kenapa demikian? Karena mereka menghirup udara yang bagus. Ini semua ini Allah penuhi itu kebutuhan jantung kita itu, ya kalau penuhi rezeki kita itu dengan apa saja, ya semuanya kesehatan kita, mata kita bisa lihat, telinga bisa dengar, lisan bisa bicara, kaki bisa melangkah, tangan bisa mengayun, coba lihat. Itu semua adalah karunia-karunia Allah yang diberikan, nikmat-nikmat Allah kepada kita sebagai imdad, pemenuhan dari kebutuhan kita. Karena kita diciptakan oleh Allah mengemban tugas, itu loh.